Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan membahas kelanjutan tutorial minggu ketiga, yaitu potensial listrik. Nah, di sini ada 3 buah muatan. Yang pertama ada Q1, nilainya Q, Q2 adalah min Q, dan Q3 adalah min 2 Q. Nah, ketiga muatan ini berada pada titik 0,A, A,0 dan juga 0,0. Nah, biasanya kalau kita gambarkan pada dalam koordinat akan menjadi seperti ini ya. Nah, jadi di sini titik Q1 tanda 1, 2, 3 ini menandakan Q-nya bahwa dia itu terletak di 0,A atau di sumbu Y ya. Nah, begitu juga untuk yang muatan kedua Q2 yaitu di A,0 dan yang ketiga itu di 0,0. Nah, apabila kita tuliskan dalam vektor, maka kita akan memperoleh jarak atau posisi ya, posisi bukan jarak, posisi masing-masing muatan yaitu sebagai berikut. Nah, jadi R1 di A arah J topi, R2 di A arah I topi, dan seterusnya. Nah, di sini di opsi A itu kita disuruh menentukan potensial di titik P, di titik A, yaitu di sini ya. Di sini nih. Berapakah potensialnya seperti itu? Nah, berarti kita harus menentukan jaraknya, jarak RP-nya, jarak dari muatan ke P. Jadi, kita tidak menggunakan posisi awal daripada muatan, tapi kita menggunakan jarak antara muatan dengan titik P. Yang di sini kita simbolkan dengan RP1, RP2 dan RP3 seperti itu. Nah, dengan kita lihat nih, jarak dari titik muatan 1 ke P yaitu A sendiri ya, nilainya A. Jarak dari muatan kedua ke P yaitu A juga karena dia sama-sama A. Nah, yang perlu kita cari adalah jarak dari RP3 ke P. RP3 yaitu jarak dari muatan 3 ke P, yaitu dengan Pitagoras. Yaitu seperti ini. Nah, maka kita akan peroleh nilai R-nya itu adalah ini ya. Jarak RP1 adalah A, RP2 adalah A, dan RP3 adalah A akar 3. Nah, setelah kita sudah mengetahui jaraknya, kita bisa menentukan potensialnya di titik P. Ingat, rumus potensial adalah P sama dengan K Q per R kan ya intinya. Nah, karena itu ditanya di titik P ini dia terpengaruh oleh muatan 1, 2, dan 3, maka nanti potensialnya adalah total dari potensial di titik 1, di muatan 1, muatan 2, dan muatan 3. Nah, maka dapat saya tuliskan seperti berikut. Jadi potensial di P itu adalah totalnya ya. Lalu tadi dengan rumus tadi bahwa potensial adalah K Q per R, maka seperti ini bentukannya ya. Nah, karena Q1, Q2, dan Q3 itu nilainya adalah Q, min Q, dan 2 Q, jadi saya bisa keluarkan Q-nya. Q-nya keluar, sisa 1, 2, dan 1, min 1, dan 2 ya. Berdasarkan ini kan muatannya positif, ini negatif 1, ini 2, maka sisanya seperti ini. Lalu kita samakan penyebutnya. Nah, kita peroleh potensial di titik P yaitu besarnya 2K Q per A akar 2. Lalu untuk pertanyaan yang kedua adalah tentukan usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q besar dari titik S ke titik P yang titiknya itu terletak di 2,2A. Nah, ketika kita gambarkan kira-kira seperti ini. Nah, itu berapa kira-kira? Ingat, usaha itu adalah perubahan dari energi potensialnya kan ya. Nah, jadi di sini kita bisa mencari usaha dengan W sama dengan delta U, dimana delta U itu adalah Q dikali delta P. Nah, seperti itu. Nah, lalu ingat kita harus mencari juga ini kan delta V nih, karena dari titik S ke titik P, berarti ini S ke titik P seperti ini, maka Q di sini VP min VS. Nah, berarti kita harus mencari potensial di titik S. Bagaimana cara mencarinya? Ya sama seperti kita mencari potensial di titik P, hanya saja kita harus menentukan jaraknya kembali ya. Jaraknya itu berarti dari titik
1 ini ke S, dari titik maksudnya muatan 1 ke S, dari muatan 2 ke S, dan juga dari muatan 3 ke S. Itu kita cari dulu, lalu sama seperti yang opsi yang A, kita cari seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya, kira-kira. Jadi kita cari ini, misalkan kita cari RS3. RS3 itu kan dari muatan 3 di sini. Berarti ke arah sana itu apa? Ya sama ya, berarti cara nyari Pitagoras biasa, yaitu 2A, sisi sininya kan sisi atasnya itu 2A, sisi bawahnya juga 2A ya. Makanya kita peroleh A akar 8. Nah, lalu untuk mencari yang di titik ini, titik 1 atau RS1. RS1 itu kan berarti kalau kita ambil gambarnya seperti ini ya. Nih, set gitu kan ya. Nah, ini berarti jarak RS1 tuh juga jarak atau diagonalnya. Kita cari juga dengan Pitagoras, diperoleh A akar 5. Begitu juga dengan muatan kedua. Muatan kedua berarti kan yang ini nih. Nah, jaraknya yang miringnya juga atau diagonalnya juga kita peroleh sama kayak yang RS1, yaitu A akar 5. Nah, berarti ketika kita mau mencari usahanya seperti ini ya. Jadi kita mencari usahanya yang tadi itu adalah perubahan energi potensial. Lalu seperti ini kita udah cari VP-nya nilainya 2 kaki per A akar 2. Nah, kita cari dengan kita cari VS-nya dengan seperti yang kasus opsi A, dengan memasukkan jarak-jaraknya. Nah, kita akan peroleh nilai yang sebesar ini, kaki per A dikali 1 per akar 2. Nah, itu adalah usaha untuk memindahkan muatan Q. Oke, jadi karena di sini itu Q-nya memang tidak diketahui nilainya, maka ya jawabannya dalam bentuk Q ya. Nah, kemudian untuk opsi yang C, kita juga disuruh menentukan usaha untuk membawa muatan sebesar Q besar dari tak hingga ke titik P. Berarti itu kita disuruh mencari W sama W tapi dari tak hingga ke P gitu. Dari titik tak hingga ke titik P, seperti itu. Oke, ini kita masih menentukan VS-nya ya. Nah, berarti WS ke P atau usaha dari S ke P itu kita tinggal substitusikan nilai VP dan VS-nya, maka diperoleh seperti berikut. Ya, jadi kita masukkan VP-nya lalu VS-nya, maka kita peroleh WP ke S-nya adalah Q kecil Q besar per A akar 2. Bagaimana dengan usahanya? Kalau kita disuruh memindahkan dari tak hingga ke P. Nah, itu dapat kita tuliskan seperti berikut. Jadi tinggal kita ubah aja VP ke tak hingga, dan tentunya kalau potensial di tak hingga maka nilainya 0. Maka diperoleh nilai yang usahanya itu bernilai 2 kaki A per A akar 2. Itu ya. Mungkin cukup sekian untuk nomor 2. Mudah-mudahan dapat dipahami. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.